Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Juli 2020. Tadi saya lihat hampir jam 12 ini. Jam setengah 12 malam. Saya baca-baca, lihat-lihat pesan-pesan. Ternyata ada yang banyak yang kesulitan di dalam memahami akuntansi. Dalam video ini saya usahakan sependek mungkin tapi sejelas mungkin, secukupnya lah waktunya, bahwa belajar akuntansi itu sebetulnya mudah menurut saya saat ini. Sangat mudah. Tapi jangan tanyakan saya ketika kuliah. Jangan tanyakan ini di tahun ketika saya mulai masuk kuliah. Percaya atau tidak, harus percaya. Saya kuliah akuntansi 7 tahun baru lulus. Tapi sekarang saya lihat akuntansi ini sangat mudah sekali, ya, karena ternyata sudah klik ketahuan apa sih gitu ya yang jadi titik untuk memahaminya. Itu kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu klik titiknya ada di mana. Akuntansi itu untuk dimengerti. Kesulitan akuntansi yang saya pahami, yang saya rasakan, saya alami, bukan cuma yang saya lihat, tapi yang saya alami. Kesulitan akuntansi karena menganggap akuntansi sebagai rumus. Diawali dengan perasaan bahwa akuntansi itu sangat sulit. Diawali dengan ketidakpercayaan bahwa kita bisa memahami akuntansi dengan mudah. Akhirnya ketika dijalani memang sulit. Diawalinya merasa sulit, dijalani juga sulit, akhirnya pasrah, akhirnya susah. Kenapa? Kalau yang saya lihat karena akuntansi dipandang sebagai rumus. Padahal jangan. Ya, tips dari saya adalah untuk mempelajari akuntansi, kita harus mengerti bahwa akuntansi adalah kisah nyata. Akuntansi berangkat dari kehidupan nyata. Saya berani bilang bahwa sebenarnya orang-orang yang tidak mempelajari akuntansi pun dia bisa mempraktekkan akuntansi. Contoh lihat pedagang-pedagang di pasar, di warung, ibu-ibu rumah tangga, dan yang lain-lain. Mereka semua mempraktekkan akuntansi. Tapi belum tentu mereka ini mengerti istilah-istilah akuntansi. Bahkan kalaupun diajarkan, mungkin juga tidak mengerti apa itu akuntansi. Tapi mereka tahu bagaimana cara menghitung laba. Kalau ditanyakan berapa labanya, mereka juga tahu. Ya, mereka mungkin tidak tahu istilah perbedaan modal dengan HPP. Tapi mereka tahu bahwa dasar penentuan laba atau penentuan harga pun mereka mengetahui. Contoh, Bu, ini berapa harganya? 10.000. Ah, tawar ya 9.000. Nggak bisa dong. Dari sananya modalnya aja udah 9.000 misalkan. Ya, padahal yang dimaksud itu bukan modal, itu adalah harga pokok penjualan. Tapi itu hanyalah sekedar istilah. Ya, hanya sekedar istilah saja. Jadi tips dari saya adalah untuk mempelajari akuntansi dengan mudah. 1, niat yang benar. Kalau niatnya benar, maka kesulitan apapun pasti akan dikejar. Fokus terhadap tujuan, jangan fokus terhadap hambatan. Munculkan rencana, jangan munculkan alasan. Nomor 1, niat yang benar. Nomor 2, untuk memahami akuntansi, langkah kedua adalah kita harus melihat kenyataannya. Jadi ketika Anda menemukan soal, kalau Anda pelajar, kalau Anda mahasiswa, ada soal akuntansi, maka langkah yang kedua setelah niat adalah bayangkan kenyataannya. Ya, contoh misalkan dibayar
utang sebesar 1 juta rupiah. Jangan memikirkan rumus. Oh, kalau rumus gini maka debitnya ini, kreditnya ini, susah. Yang paling mudah adalah kita membayangkan. Membayar utang 1 juta rupiah. Kalau saya bayar utang berarti saya mengeluarkan uang. Dan utang saya berkurang. Ya. Tuh, sampai kebayang dulu. Bayangkan, membayangkan ada beberapa cara. Kalau tidak bisa dengan imajinasi kita, membayangkan bisa dengan cara anyangan kalau orang Sunda bilang. Simulasikan. Aku punya utang. Nih, aku bayar. Berarti nih uang aku keluar. Dan utang aku berkurang. Utang berkurang. Kas berkurang. Nah, itu nomor 2. Kenyataan. Bayangkan kenyataannya di kehidupan nyata transaksi itu seperti apa. Yang ketiga adalah lihatlah perubahannya terhadap harta, utang, dan modal. Lihat perubahannya di harta, utang, dan modal. Karena akuntansi hanya tentang 3 itu saja. Tentang harta, tentang utang, tentang modal. Sesuatu yang harus dicatat dalam akuntansi adalah yang mempengaruhi harta, utang, modal. Harta adalah seluruh aset yang kita kuasai untuk melaksanakan operasional perusahaan. Utang dan modal adalah sumber dari harta ini. Utang adalah kewajiban, modal adalah modal pemilik. Ya. Jadi harta sama dengan utang tambah modal. Harta berasal dari utang dan modal, tidak ada lagi selain itu. Harta yang kita miliki mesti kalau tidak dari utang ya dari modal. Ya. Nah, transaksi yang tadi yang nomor 2 tadi, nomor 2 adalah tadi saya sebutkan nomor 1 niat, nomor 2 lihat kenyataannya. Di kenyataan kehidupan transaksi itu seperti apa. Nah, di dalam kehidupan nyata ini, transaksi ini akan merubah apa di dalam harta, utang, dan modal kita. Contoh kasus tadi, membayar utang sebesar 1 juta rupiah. Maka yang berubah adalah harta kita berkurang 100 juta, kas kita, dan utang kita berkurang 1 juta. Itu langkah ketiga. Langkah pertama niat tadi, yang kedua bayangkan kenyataannya bahwa saya membayar uang 1 juta. Yang ketiga kemudian kita menentukan transaksi ini mengakibatkan kas berkurang dan utang berkurang. Kalau sudah tahu perubahannya terhadap harta, utang, dan modal, gampang. Tinggal yang keempat, tentukan. Yang ketiga ini, perubahan terhadap harta, utang, modal ini, maka debit kreditnya apa? Di sini letak yang paling sulit, yang disebut sulit, yang paling menjadi kendala bagi siswa atau mahasiswa menentukan apa debitnya, apa kreditnya. Padahal itu sangat mudah. Harta berkurang, kemudian utang berkurang. Itu adalah harta berkurang di kredit dan utang berkurang di debit. Jadi debitnya adalah utang, kemudian kreditnya adalah harta atau kas. Dari mana itu debit dengan kreditnya? Gampang. Video berikutnya insya Allah saya akan bikin penjelasan tentang bagaimana ini yang paling sulit menentukan debit dan kredit. Karena menurut pengalaman saya yang paling sulit di dalam siklus akuntansi adalah menentukan jurnal, mencatat jurnal. Dan yang paling sulit adalah mencatat jurnal itu apa debitnya ada kreditnya. Itu paling gampang sekali. Sebagai bocoran saya berikan bahwa kita rumus ini rumusnya. Ya, kalau kalian tahu ini gampang sekali. Saya cuma kasih tahu kalian bahwa rumusnya adalah ini debit dan selain ini kredit. Haji Umuh, manajer Persib Bandung. Kalau memahami Haji Umuh, manajer Persib Bandung, kalian bisa menentukan debit dan kredit, bisa mencatat jurnal, dan bisa siklus akuntansi. Minimal yang dasar-dasarnya.
Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.